Desprianto dari kelas Fundraiser NIN 1801051. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pembentukan citra MRI dan instrumen MRI. Langsung saja kita lihat. MRI adalah alat di bidang diagnostik radiologi yang dapat menampilkan penampang tubuh dan organ manusia yang menggunakan medan magnet yang berkekuatan antara 0,064 sampai 1,5 Tesla dan resonansi terhadap inti atom hidrogen. Dasar dari pencitraan resonansi magnetik adalah fenomena resonansi magnetik dari inti benda. Resonansi magnetik sendiri adalah getaran inti atom atau nukleon karena adanya penyerahan momen magnetik inti dari bahan oleh medan magnet luar dan rangsangan gelombang elektromagnetik yang tepat dengan frekuensi gerak gasing inti tersebut. Berdasarkan dari kondisi yang ada, maka prinsip dasar dari cara kerja MRI adalah inti atom hidrogen yang ada pada tubuh manusia berada pada posisi acak atau random. Ketika masuk ke dalam daerah medan magnet yang cukup besar, posisi inti atom ini akan menjadi sejajar dengan medan magnet yang ada. Kemudian inti atom hidrogen tadi dapat berpindah dari tingkat energi rendah kepada tingkat energi tinggi jika mendapatkan energi yang tepat yang disebut sebagai energi Lamarck. Berikut adalah video dari pembentukan citra pada MRI. MRI adalah alat diagnostik yang ampuh yang menggunakan superkonduktor yang kuat dan gelombang radio yang menghasilkan gambar. Di sini kita akan melihat jaringan lunak tubuh. Tubuh manusia terdiri dari air H2O sehingga mengandung banyak atom hidrogen. Atom ini bereaksi dalam cara yang sangat berguna untuk magnet utama MRI. Inti dari setiap atom hidrogen adalah proton bermuatan positif yang berputar mengelilingi sumbu seperti planet bumi. Oposisi terhadap medan magnet, kemudian ada yang tersusun sejajar dengan bidang proton yang kurang cocok. Di antara proton yang bisa sejajar berlawanan adalah proton yang ditargetkan oleh pemindah MRI. Di dalam MRI dan kumparan RF ditempatkan dekat bagian tubuh yang dipindai. Ini adalah antena radio yang memancarkan dan menerima frekuensi radio atau gelombang radio frekuensi.
Gelombang RF kemudian membalik sumbu mereka dan memancarkan kembali energi kekumparan itu. Lalu sinyal diubah menjadi listrik dan dipindai memproses sinyal menggunakan algoritma lanjutan untuk menghasilkan foto. Pada pemindaian MRI dapat digunakan untuk memindah file, sendi otak, dan tubuh lainnya. Untuk menyoroti kelainan tersebut sebagai kanker vertebralis, hernia, stroke, merusak ligamen, dan aneurisma. Untuk menunjang upaya pembentukan citra MRI, modalitas MRI mempunyai sistem instrumentasi yang terdiri dari berikut instrumentasi dari alat MRI. Berikut ini adalah gambaran dari bagian-bagian MRI. Ada coil radiofrekuensi, gradient coil, magnet, scanner, patient table, dan patient. Instrumen yang pertama yaitu magnet utama. Adalah magnet yang memproduksi kuat medan yang besar dan mampu menginduksi jaringan atau objek, sehingga menimbulkan magnetisasi dalam objek itu sendiri. Medan magnet yang digunakan untuk diagnosis medis mempunyai jangkauan antara 0,1 Tesla sampai 3,0 Tesla. Ada 3 jenis magnet yang biasa digunakan pada pesawat MRI. Yang pertama, magnet permanen. Magnet permanen dapat menghasilkan kekuatan medan magnet hingga 0,3 Tesla. Magnet ini dibuat dengan cara menginduksi medan magnet pada sebuah bahan ferromagnetik. Magnet ini berukuran besar dan beratnya mencapai 100 ton. Pemeliharaannya relatif murah dan daya kemagnetannya bersifat permanen serta menghasilkan sinyal yang lemah. Yang kedua adalah magnet resistif. Magnet resistif dapat menghasilkan medan magnet dengan kekuatan 0,2 Tesla sampai 0,4 Tesla. Magnet resistif dibuat berdasarkan arus listrik yang dialirkan melalui kawat yang dililitkan pada bahan ferromagnetik. Untuk beratnya kurang dari 100 ton. Medan magnet yang dihasilkan terbatas karena dihasilkan dari hambatan yang terjadi akibat adanya aliran listrik pada kawat, kemudian menimbulkan panas yang cukup tinggi, dan dalam penggunaannya memerlukan sistem pendingin. Jenis magnet yang ketiga adalah magnet superkonduktif. Magnet superkonduktif dapat menghasilkan kekuatan medan magnet hingga 7 Tesla. Prinsip magnet superkonduktif sama dengan magnet resistif. Magnet superkonduktif menggunakan sirogen yang berupa helium cair dan bahan ferromagnetik sebagai penghasil medan magnet, dan ditambahkan nitrogen cair sebagai pendingin. Untuk perawatan dan pemeliharaannya relatif mahal, karena harus mengisi helium sebagai bahan pendingin magnet superkonduktif. Untuk berat magnet superkonduktif sekitar 4 ton sampai dengan 16 ton.
Yang kedua adalah coil gradient. Coil gradient digunakan untuk membangkitkan medan magnet yang berfungsi untuk menentukan irisan, pekodean frekuensi, dan pekodean fase. Gradient coil terdiri dari 3 buah pumparan coil, yaitu yang pertama gradient coil X untuk membuat citra potongan sagital, yang kedua gradient coil Y untuk membuat citra potongan koronal, yang ketiga gradient coil Z untuk membuat citra potongan aksial. Bila gradient coil X, Y, dan Z bekerja sama, maka akan terbentuk potongan oblik. Yang ketiga, coil radio frekuensi. Coil radio frekuensi berfungsi untuk membangkitkan dan memberikan radio frekuensi serta mendeteksi sinyal. Terdiri dari 2 coil, yaitu coil pemancar dan coil penerima. Coil pemancar untuk memancarkan gelombang radio pada inti yang terlokasir sehingga terjadi eksitasi. Coil penerima untuk menerima sinyal output setelah proses eksitasi terjadi. Berikutnya jenis coil. Yang pertama ada body coil untuk semua jenis pemeriksaan organ tubuh dan menerima sinyal pada objek yang besar seperti abdomen dan torak. Selanjutnya head coil untuk menerima sinyal pada kepala. Selanjutnya span coil berfungsi sebagai penerima sinyal dan digunakan untuk organ tulang belakang. Selanjutnya brass coil untuk sebagai penerima sinyal dan digunakan untuk organ payudara. Berikutnya cervical coil digunakan untuk pemeriksaan organ leher. Knee coil digunakan untuk pemeriksaan organ lutut. Surface coil digunakan untuk organ yang berada pada permukaan seperti organ ekstremitas. Dan terakhir sim coil untuk menjaga kehomogenan medan magnet utama. Sim coil terletak di dalam gantri pada sisi lateral tubuh pasien. Yang keempat adalah sistem komputer. Berfungsi untuk membangkitkan sekuen pulsa, mengontrol semua komponen alat MRI, dan menyimpan memori beberapa citra MRI. Instrumen yang terakhir adalah patient handling system. Perangkat yang digunakan untuk menempatkan dan mengatur posisi pasien di pesawat MRI. Dibutuhkan perangkat tambahan untuk keamanan dan kenyamanan pasien, seperti belt, air plug, alarm pasien, monitor, perangkat komunikasi dengan pasien. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.